Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tematik dengan muatan KD IPS. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Materi IPS kita kali ini adalah tentang mengenal letak geografis Indonesia melalui peta. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak video penjelasan materi berikut ini. Pelajaran tematik kelas 5, muatan KD IPS, judul materi mengenal letak geografis Indonesia melalui peta. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi serta transportasi. Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada peta. 2. Menjelaskan letak geografis Indonesia melalui peta. 3. Menjelaskan Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Peta itu adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Sedangkan peta-peta yang disusun secara teratur dan dijilid rapi menjadi sebuah buku disebut atlas. Bagian-bagian atau komponen-komponen penting yang ada pada peta antara lain adalah yang pertama, judul. Judul peta menunjukkan isi peta tersebut. Biasanya terletak di bagian atas peta dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Komponen yang kedua adalah skala. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Komponen yang ketiga, simbol. Simbol peta terdiri atas simbol garis, titik, dan area. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek seperti jalan dan sungai. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan objek seperti gunung dan ibu kota. Serta simbol area biasanya dalam bentuk warna berupa luasan seperti daratan dan lautan. Komponen yang keempat, garis lintang dan garis bujur. Garis mendatar pada peta yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan disebut garis lintang. Garis menurun pada peta yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur disebut garis bujur. Garis lintang pada 0 derajat disebut garis khatulistiwa. Negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Komponen yang kelima adalah legenda. Legenda peta berfungsi untuk menjelaskan keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Komponen keenam adalah mata angin. Mata angin digunakan untuk menentukan arah. Biasanya arah mata angin pada peta menunjuk ke utara. Apakah fungsi peta? Fungsi peta antara lain digunakan sebagai penunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Peta juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu arah sehingga kita tidak tersesat. Fungsi yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Misalnya letak benua, pulau, sungai, laut, gunung, dan bentuk lainnya. 4. Sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Misalnya, Pulau Kalimantan memiliki banyak tambang dan Pulau Jawa memiliki banyak persawahan.
Hal ini bisa dilihat dari simbol-simbol yang ada pada peta. Setelah kita belajar dan memahami apa itu peta dan komponen-komponen yang terdapat pada peta, sekarang kita akan memahami letak geografis Indonesia dan batas-batas wilayah Indonesia. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah yang sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan India. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut negara kepulauan. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena luas wilayah lautannya melebihi luas wilayah daratan. 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Apakah negara agraris itu? Negara agraris adalah negara yang memiliki areal pertanian yang sangat luas. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim dan juga mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Sekarang teman-teman sudah memahaminya ya. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur." Ayat ini seharusnya dibaca dan diresapi maknanya secara mendalam oleh segenap bangsa Indonesia dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai tiang utama perekonomian Indonesia. Seharusnya Indonesia sebagai negara kepulauan jangan pernah menyia-nyiakan sumber daya lautnya. Allah telah memerintahkan kita untuk mencari keuntungan dari karunia-Nya yang berupa lautan dan segala sumber dayanya ini. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap pembelajaran kita hari ini, silakan kerjakan soal yang ada di Google Form. Linknya dibagikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal di Google Form, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.